Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nindi Armelia Putri dengan NIM 21053168 dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai ketenaga kerjaan. Materi ini merupakan materi pembelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Disimak ya teman-teman. Sebagaimana diungkapkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwasannya ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu juga ada pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja dengan rentang usia 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara waktu tidak sedang bekerja atau dalam kategori pengangguran. Dan pengertian dari kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, setelah kita membahas konsep dasar atau pengertian, di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan juga keahlian. Yang kedua itu ada lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga itu ada komposisi umur dan juga jumlah penduduk. Nah, ketiga faktor inilah yang mempengaruhi kesempatan kerja. Nah, selain itu, tenaga kerja juga diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan keahlian dari tenaga kerja. Yang pertama itu ada namanya tenaga kerja terdidik, yang merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui sebuah pendidikan. Contohnya seperti guru, dokter, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih, yang merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan dan juga pengalaman. Contohnya seperti tukang jahit, salon, montir, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tenaga kerja terlatih dan tidak terdidik, yang merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan. Contohnya seperti pembantu rumah tangga dan juga kuli bangunan. Yang kedua yaitu klasifikasi tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama itu ada tenaga kerja jasmania, yang merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik. Contohnya seperti montir. Lalu juga ada tenaga kerja rohani, yang merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan juga ide. Contohnya seperti manajer, direktur, dan juga konsultan. Lalu yang ketiga yaitu klasifikasi tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produk. Yang pertama itu ada tenaga kerja langsung, yang merupakan tenaga kerja yang terjun langsung menangani suatu produk atau barang. Tenaga kerja ini biasanya berada di area produksi barang, contohnya seperti chef.
Yang kedua, itu ada namanya tenaga kerja tidak langsung, yang merupakan tenaga kerja yang berhubungan dengan produk atau barang tetapi tidak terjun secara langsung untuk menangani produk atau barang tersebut. Contohnya seperti kasir. Nah, setelah kita membahas tentang konsep dasar, faktor, dan juga pengklasifikasian dari tenaga kerja, di sini kita akan mengaitkan masalah dari ketenaga kerjaan berdasarkan apa yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran yang akan kita capai. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Terdapat beberapa masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja suatu negara itu dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan di negara tersebut. Nah, di Indonesia tenaga kerjanya masih dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi juga menjadi rendah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang menyebabkan rendahnya kualitas dari hasil produksi barang dan jasa. Lalu di sini juga ada masalah yang kedua, masalah ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia, yaitu pengangguran. Pada saat pandemi dahulu, banyak pengusaha yang gulung tikar. Akibatnya banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Lalu yang ketiga itu ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini hanya terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain juga membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan, dan juga pertanian. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata inilah yang menyebabkan sumber daya alam banyak yang menganggur dan belum diolah secara maksimal. Yang keempat yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, masalah yang terakhir ini merupakan jumlah angkatan kerja yang banyak di Indonesia. Hal tersebut tidak seimbang dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Setelah kita mengetahui masalah-masalah dari ketenaga kerjaan di Indonesia, di sini terdapat upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu mengurangi tingkat pengangguran. Dilakukan dengan cara mengembangkan usaha baik itu di sektor formal dan usaha kecil. Lalu pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ke tenaga kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi dan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial, pelatihan untuk pengembangan keahlian, dan juga keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Lalu dapat juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan menyelenggarakan program wajib belajar serta keterampilan wirausaha. Upaya yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, lalu dengan mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja. Untuk memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri, terutama pada industri padat karya dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan satu kata motivasi. Pendidikan adalah tiket masa depan untuk hari esok yang dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini.
Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Akhirnya, saya Nindi Amelia Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.